Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu bedanya apa? Tahu, tadi lemah lembut, sekarang Beda enggak? beda. Apa bedanya? Sekarang seperti itu Ustadz geledek langsung Tadi bedanya nggak assalamualaikum. pakai mic, sekarang Oh, pakai iya. mic. Makanya saya minta dari tadi kita sama-sama untuk saling mendengarkan, menghormati dan menyimak ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam rasanya sepat. Cakap. Enaknya dicelup dalam serabi. Kalau salam saya dijawab nggak semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu contoh salam ya, Gibran. Itu contoh salam. Coba peragakannya contoh yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran sama ya, nggak makan sama makan, nadanya gitu. Oke, alhamdulillah pada kesempatan ini kali ini saya pertama kalinya ikut mubaligan di depan adik-adik semua. Gak apa-apa lah, nggak didengerin juga. Yang penting di sini saya udah cukup membuktikan bahwa keseriusan saya ya bukan hanya sebagai pendengar, tapi saya juga bisa ikut berpartisipasi di hari terakhir Ramadan ini. Ada yang tahu tema Ramadan, pesantren Ramadan ini apa? Apa tadi? Ayo Dina apa? Iya, nanya kan. Apa tadi? Apa Patan apa? Remaja. Ya, oke. Remaja apa? Berarti emang kualitas cara apanya untuk mendengar masih belum cukup ya. Saya kasih tahu lagi bahwa tema pesantren Ramadan di Anamta itu adalah remaja pilihan gitu. Jadi saya juga nggak tahu ini pilihan seperti apa ya, meskipun nggak ada yang dipilih sama saya sebenarnya gitu. Yang masuk kategori yang ingin benar jadi saya ajarkan santri saya gitu. Masih pilihannya ya sieun ku orang tua gitu, sieun ya berbagai hal gitu lah. Jadi saya tampil di sini itu bukan karena saya merasa lebih baik dari Dinda, Firda, Fatang, Gibran dan Wildan, dan bukan merasa saya lebih hebat gitu, tapi saya karena terpaksa. Enggak. Jadi ini bentuk keseriusan saya ya gitu. Jadi berpartisipasi di sini mungkin, tapi emang belum ada yang bertanya sih. Nah, Ajeng Teteh kita ikut balikan gitu, cuman mendengar gitu. Ya di sini saya udah berusaha membuktikan gitu. Dan membuktikan saya tuh bukan hanya tampil, tapi saya juga menulis materinya gitu, menulis dari subuh. Habis sholat subuh saya nulis materinya sampai ketiduran gitu. Bangun jam 9 saya lanjutkan lagi gitu. Jadi datang ke sini itu datang untuk tampil itu bukan apa ya? Gibran di itu deh Gibran. Yete jangan gitu sampai terus akhirnya Masya Allah gitu. Jadi disiapkan apa yang mau disampaikan anak itu. Jadi menyampaikan sebenarnya banyak waktu luang yang kita buang sia-sia gitu. Sebenarnya masih banyak waktu yang sebenarnya masih banyak kita manfaatkan untuk belajar gitu. Dan terserang A juga sampai sekarang masih belajar berbicara di depan handphone, berbicara depan kamera, baik itu berbicara depan umum. Ketika ingin menghadapi berbicara baik depan kamera atau depan umum, itu A juga harus mempersiapkan. Kalau mau lihat sejak digital A, sejak 2014 A sudah berbicara depan kamera itu
Dan terakhir ini bikin konten di sini, duduk di sini gitu. Itu bikin konten sendirian. Durasi videonya itu cuma 2 menit. Jadi videonya itu 2 menit. Tapi berbicara itu menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam. Kebayang ya? Kebayang itu hanya untuk video 2 menit aja menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam gitu. Diulang lagi, itu kan bagian dari proses belajar yang mudah-mudahan adik-adik di sini juga merasakan menikmati proses itu gitu ya. Oke, terlepas ayat tadi ada yang mendengar atau tidak, setidaknya di sini dan Tete berusaha ya menjalankan Anamta ini sebaik mungkin, sebisa mungkin dengan ilmu yang ada, dengan tempat yang ada, tapi terus berusaha mengembangkan ini akan lebih baik gitu. Oke, baik, di sini tema yang akan sampaikan itu adalah, ada yang tahu tema apa? Oke, tanya lagi. Ramadan, pesantren Ramadan ini temanya apa? Remaja pilihan. Dan kali ini tausiah ini Mubaligan ini mau mengangkat tema liburan. Tentunya di sini dan semua orang menginginkan sekali liburan. Tujuan liburan itu beda-beda. Seperti Milan pengen liburan kemana? Ke Bandung. Kata pengen liburan kemana? Di dia ya. Di sini. Kenapa di sini? Liburan kemana? Dinda mau liburan kemana? Ke Mekah. Oh, Masya Allah, ke Mekah. Kita doakannya sama-sama niat baiknya menjadi dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Firda. Gibran, liburan mau kemana? Di dia. Oke, Firda. Di dia baik. Nah, sebenarnya itu di dia itu rahasia, biar nggak ada yang tahu gitu. Jadi ada liburan itu yang nggak perlu orang tahu, ada juga liburan yang pengen tahu, misalkan pengen tahu, oh kita liburan di selfie atau foto-foto, misalkan di Jogja, di Bali atau di tempat lainnya gitu. Update status. Ada juga liburan yang seperti Firda dan Patan itu orangnya tidak sombong gitu, rendah hati, rajin menabung. Nah, ini nih, terus terang ya, nulis materi itu ya hanya menulis inti gitu. Menulis inti apa itu menulis liburan. Jadi bahasa seperti ini tuh emang improvisasi. Jadi makanya kalau mau bicara itu ya ulah tumpul wain gitu. Jadi beda gitu. Membaca sama berbicara di depan orang gitu. Jadi harus konteksnya dibedakan gitu. Pokoknya ada yang mau dengarkan atau tidak, kita harus tetap meresponnya gitu. Oke, kembali ke tema apa barusan? Liburan. Liburan. Oke, berbagai macam liburan tujuan ya dari pokoknya seluruh Indonesia itu. Ada yang mau ke Jogja, ke Bali, ada yang tahu Raja Ampat atau Lombok dan lainnya. Ya kita masih liburannya yang masih dengan kapasitas usia ini liburan seperti study tour gitu ya. Lantas apa yang didapat dari liburan itu? Apa yang setelah liburan itu mendapatkan apa sih? Bingung kan? Justru liburan itu kita akan mendapatkan salah satunya itu kesenangan dan kebahagiaan kita itu. Namun selama kita liburan di dunia itu ya, itu sifatnya tidak akan bertahan lama dan hanya menjadi cerita dan kenangan saja gitu, apalagi kenangan di Facebook gitu. Kalau Patan menjadi cerita gitu. Tapi kalau liburan di dunia itu ya bisa jadi kenangan itu membahagiakan atau sebaliknya gitu. Itu liburan saya itu kok menjadi sesuatu hal yang nggak pengen dikenang gitu, menjadi sesuatu hal yang buruk dan liburan yang paling menyesal gitu. Untuk liburan tentunya kita harus mempersiapkan. Salah satunya apa yang biasanya yang mau disiapkan untuk liburan?
barang-barang, makanan, apa? Obat-obatan, obatan apa? Nasi, ada tukang dahar si Gibran lah. ST capcir. Oke, jadi untuk liburan, misalkan kita liburan ke Jogja, katakan kita liburan study tour sekolah, kita udah dikasih estimasi waktu 6 bulan lah, minimal 6 bulan. Pertama kita harus membayar, itu udah pasti, kalau nggak membayar nggak bisa ikut itu. Selain membayar, ada juga hal yang disiapkan ya seperti perbekalan untuk kita pribadi gitu, makanan, obat-obatan dan lain-lainnya untuk memenuhi kebutuhan kita selama perjalanan, selama kita liburan. Tapi tahukah adik-adik semua bahwa apa yang dilakukan selama mengaji di TPQ Amta tanpa kita sadari, kita ini sedang menabung untuk liburan ke tempat sesungguhnya, tempat di mana kesenangan dan kebahagiaan itu kekal. Doa sempat merinding ini. Maka dari itu sadarilah adik-adik semua bahwa datang ke sini itu bukan karena gabut, terpaksa atau apa lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama di sini mengantarkan kita semua ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang dilakukan adik-adik semua ke sini itu menabung untuk liburan ke tempat yang sesungguhnya, tempat yang kekal, tempat yang abadi, tempat tidak ada yang sedih. Makan tomat rasanya seperti bubur karena dicampur air pati dan sop iga. Selamat berlibur teman-teman, semoga nanti kita bertemu di surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi